Kebenaran adalah kebenaran. Apakah di antara visi misi ketiga partai ini ada yang cenderung menuju kepada satu titik, baik itu suku, agama, ras, atau golongan? Mari menilai apakah mereka ini pantas atau layak untuk menjadi presiden yang bisa membawa negara ini menuju ke pembangunan yang berkelanjutan daripada yang sekarang. Apakah mereka justru akan menghentikan pembangunan ini? Apakah mereka akan merubah pembangunan ini, kebijakan ini? Apakah mereka nanti betul-betul akan bisa membawa Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045? Kopi dan Tos. Sobat-sobatku semuanya, kampanye sudah dimulai dan kemarin sudah masing-masing capres sudah berjalan. Walaupun Prabowo Subianto dan Gibran mereka lebih memilih untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara atau sebagai ASN daripada meminta izin untuk menjalankan kampanye. Sah-sah saja, nggak salah. Nggak salah. Yang meminta izin juga nggak salah, bener kok, sama. Kemarin kita mendapatkan salah satu partai pengusung salah satu capres mengadakan pertemuan yang diikuti oleh banyak peserta, ya, mungkin ribuan, dan di situ diberikan letupan-letupan semangat agar bisa memenangkan sang capresnya. Nah, sobat-sobatku semuanya, di situ sang ketua umum itu sempat menyinggung kata-kata lawan, berani. Jadi ini semangat yang dibangkitkan. Lawan. Saya takut ini jadi rancu di bawah. Karena arti kata itu bisa diartikan banyak sekali. Semoga tidak terjadi apa yang saya takutkan. Dan semoga itu hanyalah sebuah kata-kata pemicu membangkitkan semangat. Itu adalah sebuah model kampanye yang bagus. Memang merupakan sebuah poin tersendiri di dalam kampanye. Kemudian hal yang kedua adalah yang saya ingat itu dia sempat menyinggung masalah Orde Baru. Jadi sempat berkata baru berkuasa sebentar aja kok mau kembali ke model-model Orde Baru, mencontoh Orde Baru. Demikian kira-kira dalam bahasa kita sehari-hari. Sobat-sobatku semuanya, sebetulnya siapa sih yang berkuasa saat ini? Kita tahu selama 2 periode ini yang berkuasa adalah partai yang berlogo kepala banteng. Partai ini merupakan partai pemenang pemilu selama 2 periode dan menangnya mutlak 20%. Apakah tuduhan Orde Baru ini ke partainya karena partainya berkuasa? Ini berbahaya sekali. Karena sepertinya mengingatkan ke masyarakat bahwa penguasa ini baru berkuasa dan mau mengembalikan ke Orde Baru. Lah, penguasanya dia sendiri. Kemudian yang menjadi presiden ini kadernya dia sendiri. Nah, bagaimana mungkin bisa dikatakan presiden ini ingin mengembalikan masa-masa Orde Baru padahal dia yang berkuasa, kadernya dia. Dan kemudian di dalam kabinet presiden ini berkumpul banyak partai, berkumpul jadi satu. Bukan satu partai seperti yang pada masa Orde Baru itu. Satu partai dominan, ini enggak. Nah, sobat-sobatku semuanya, kemudian masa-masa Orde Baru itu ada pemaksaan bahwa di kabinet itu tentunya adalah partai pemenang. Dan ini sebetulnya terjadi oleh dirinya sendiri, sempat memaksa Bapak Presiden Joko Widodo agar sebuah partai ini mendapatkan jatah menteri yang paling banyak. Kalau seperti itu terus bagaimana? Yang Orde Baru itu siapa? Kemudian terjadi lagi ada sebuah berita kemarin kita tahu terjadi pemanfaatan ASN untuk memenangkan capres yang didukungnya. Bahkan ditemukan surat fakta integritas di Sorong sana. Kalau itu terjadi, betul-betul terjadi, nah ini fakta integritas ini bukan bentuk dukungan yang dilakukan sebelum kampanye
atau menyalahi undang-undang pemilu kampanye sebelum waktunya. Enggak. Kalau fakta integritas itu nggak ada hubungannya dengan ini. Kampanye atau tidak kampanye, belum kampanye atau masa kampanye, yang namanya fakta integritas itu sudah fix 100% menyalahi undang-undang pemilu. Dan itu sepertinya masuk dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Sepertinya seperti itu. Silakan dibuka di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pelanggaran kampanye. Nah, kalau itu diteruskan ternyata terbukti, ya mungkin bisa bahaya. Suratnya sampai sekarang kok belum nyampe ke Bawaslu, kita nggak tahu ada apa ini. Nah, tetapi sobat-sobatku semuanya, di Boyolali ternyata ada juga penekanan kepada ASN. Nah, kita nggak perlu mempermasalahkan ke situ. Itu udahlah, itu dianggapnya sudah kosong dulu lah. Tapi kejadian-kejadian ini kan kejadian Orde Baru. Nah, siapa yang melakukan sistem-sistem Orde Baru sebetulnya? Nah, sobat-sobatku semuanya, kalau kita kembali ke belakang lagi, ya, masa sebelum kampanye ini, sebelum pemilu ini diributkan seperti sekarang ini, pada masa-masa lalu itu kan juga sudah sempat tegang, sempat ribut, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu juga ada. Mengenai apa? Kembalinya sistem pemilihan dengan model tertutup. Kapan itu ada model tertutup? Orde Baru. Nah, sobat-sobatku semuanya, kalau pemilihan tertutup, nanti ini akan cenderung timbul yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa? Karena calon-calon yang jadi di anggota DPRD itu nanti bisa ditentukan oleh partai. Ada tuh nanti bisa itu nepotisme itu terjadi di situ. Nah, kapan itu KKN? Orde Baru. Kemarin dituduh bahwa Pak Jokowi itu melakukan praktek nepotisme karena anaknya menjadi calon wapresnya Prabowo Subianto. Apakah betul nepotisme? Coba kita lihat apa sih yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Kalau kemudian Gibran maju jadi wakil presiden pada saat Presiden Jokowi masih berkuasa, itu dinasti politik atau tidak, Pak? Ini sebagai pakar hukum tata negara. Enggak, dinasti politik itu sebenarnya bukan ada di negara demokrasi biasanya. Kalau seperti yang terjadi di negara demokrasi itu tidak ada larangan. Saya sudah berkali-kali nepotisme, misalnya presiden jadi pejabat berikutnya, suami seorang bupati jadi bupati berikutnya, itu tidak ada larangan hukumnya. Ketika orang kenapa Pak Mahfud diam, ada tulis, saya mau ngelarang pakai apa? Jadi tidak ada larangan dinasti politik kalau dalam arti keluarga menjadi pejabat. Tidak ada larangan secara hukum. Tidak berlebihan, secara hukum dia tidak berdaya untuk melarang begitu. Karena hukum mengatakan boleh. Ini Mahfud MD lo ya, cawapres lo ya. Oh, kita jangan bicara cawapres dah. Ini Mahfud MD adalah Menko Polhukam yang sangat kita hormati dan kita mengerti. Beliau ini orangnya lurus, lempeng. Sebetulnya dari ini semua itu apa sih? Yang ingin saya ungkapkan di sini, video ini saya bikin, ini bukan dalam rangka dukung-mendukung, enggak. Saya ingin menyampaikan bahwa ayolah yang di atas, ayo. Kita jangan berstatement terlebih dahulu sebelum fakta di lapangan itu berbicara. Ya. Jadi lebih baik fakta itu berbicara baru kita berstatement, dan statement kita itu supaya mengademkan, menyejukkan, jangan membangkitkan semangat untuk melawan, jangan membangkitkan semangat untuk berontak, jangan membangkitkan semangat untuk merasa dicurangi, dizolimin dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bicara seperti itu. Adesi mengatakan ini bukan masalah mendukung ya. Adesi mengatakan mendukung Capres Prabowo Subianto, katanya menyalahi aturan dan harus diperiksa. Bawaslu harus memeriksa, dan seperti begitulah teriakannya gencar sekali. Protes. Nah, kita mbok yao kalau kita ngerti. Pada masa-masa itu kejadian pada bulan Juni, ada Mei, ada Juli, ada Agustus, itu ada juga kepala desa yang mendeklarasikan bahkan terang-terangan
itu mendukung salah satu capres. Sama. Lah kalau ini sekarang mau dituntut, kemudian kepala desa yang tergabung dalam ADESI kemarin digugat semua, kemudian dikenakan hukuman semua, denda semua. Lah yang kemarin itu bagaimana? Kita tahu bahwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat itu Bawaslu sudah mengatakan loh, tidak terindikasi adanya unsur kampanye. Jelas tidak ada. Karena apa? Deklarasi di Nusa Tenggara Barat itu dilakukan sebelum masa kampanye. Beda nggak dengan ADESI? Sama. Jadi kalau di sini ini nggak ada, ya di sini mesti nggak ada. Udahlah selesai, jangan digaungkan terus, nggak bagus. Jangan. Nah, sobat-sobatku semuanya, mari kita bangun kebersamaan ini. Kita buat kampanye ini indah, kita buat pilpres ini aman dan bahagia. Marilah kita buka visi misi dari para capres, kita teliti 3 capres ini, adakah indikasi untuk ke politik identitas yang sama-sama kita sudah sepakat tidak boleh terjadi lagi, karena buktinya 2017-2019 memecah belah persatuan kita. Apakah di antara visi misi ketiga partai ini ada yang cenderung menuju kepada satu titik, baik itu suku, agama, ras, atau golongan? Nah, jika ada, ini maksudnya bagaimana? Karena kalau cenderung kepada satu titik, mengabaikan titik yang lain, itu akan bisa menimbulkan kecemburuan, bisa menimbulkan iri hati, bisa menimbulkan hal-hal yang gak enak terhadap suku, agama, ras, dan golongan yang lain. Mari menilai apakah mereka ini pantas atau layak untuk menjadi presiden yang bisa membawa negara ini menuju ke pembangunan yang berkelanjutan daripada yang sekarang. Apakah mereka justru akan menghentikan pembangunan ini? Apakah mereka akan merubah pembangunan ini, kebijakan ini? Apakah mereka nanti betul-betul akan bisa membawa Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045? Salam Opidantos.